Rekrutmen mahasiswa. Pola rekrutmen mahasiswa merupakan salah satu dari program penyeragaman pendidikan di era Orde Baru. Terus, mengapa sih pola rekrutmen ini dapat terjadi? Jadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Syarif Taeb dalam kuliah umumnya di depan mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta tahun 1975 yaitu mengatakan bahwa kemampuan sistem pendidikan tinggi Indonesia untuk menghasilkan sarjana menunjukkan produktivitasnya yang masih sangat rendah. Dalam hubungan penelitian tersebut, beliau mengumpulkan angka-angka bahwa pada tahun 1975 jumlah seluruh mahasiswa adalah 255.000 orang, namun yang berhasil menyelesaikan studinya itu hanya bersekitar 5% saja. Dengan perkembangan waktu dan kebutuhan untuk memperluas jasa pendidikan tinggi, maka Profesor Dr. Syarif menyelenggarakan pembaharuan atau yang disebut juga penyelenggaraan pendidikan pada pola rekrutmen. Jadi, kan berdasarkan itu ada 4 jenis program rekrutmen mahasiswa pada masa Orde Baru. Yang pertama itu ada SKALU. SKALU memiliki nama panjangnya adalah Sekretariat Kerjasama Antara 5 Universitas. Seleksi ini diadakan secara serentak oleh 5 perguruan tinggi negeri yang pada saat itu diselenggarakan pada tahun 1976. Kelima PTN ini merupakan 5 PTN favorit bagi calon mahasiswa, yaitu ada UI, IPB, ITB, UGM, dan UNER. Pelaksanaan ujian diadakan dari tanggal 13 sampai 16 Desember 1976 secara serentak di 5 kota di mana anggota SKALU tersebut berada. Ujian pada SKALU ini ada jurusan IPA dan maupun IPS. Peserta ujiannya merupakan calon mahasiswa baru angkatan 1977, hampir terdiri dari 37.000. Pada SKALU ini diperkenalkan juga sistem baru, yaitu sistem komputerisasi, yang mana sistem ini memeriksa jawaban menggunakan komputer karena jumlah peserta yang sangat banyak. Lalu yang kedua itu ada proyek perintis. Proyek perintis diselenggarakan dari tahun 1978 sampai 1983. Proyek ini merupakan penyempurnaan dari proyek pertama, yaitu SKALU. Proyek perintis ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada proyek perintis pertama adalah program yang melibatkan 10 perguruan tinggi negeri, yaitu 5 program dari SKALU, lalu ditambah jadi Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan Universitas Sumatera Medan. Di masyarakat umum, proyek perintis pertama ini lebih dikenal sebagai SKASU atau Sekretariat Kerjasama Antar 10 Universitas. Dalam sistem ini, mahasiswa diizinkan memilih 3 program studi di 3 perguruan tinggi yang terdaftar pada program proyek perintis pertama. Yang kedua, ada proyek perintis kedua adalah program yang digagaskan oleh Rektor IPB, yaitu Andi Hakim Nasution. Program ini melakukan seleksi calon mahasiswa dengan melihat minat dan bakat. Proyek perintis kedua ini terdiri dari UI, IPB, ITB, dan UGM. Siswanya yang diterima dari sekolah terpilih. Dalam proyek ini hanya disuruhkan melalui prestasi dan juga nilai raport dan tidak mengikuti ujian. Lalu yang ketiga itu adalah proyek perintis ketiga adalah program yang pengimplementasiannya yang sama seperti proyek perintis pertama yang dilakukan dengan cara tes ujian tertulis. Yang mana perbedaannya ini antara 1 dan 3 ini jumlah universitas yang bergabung. Ini menjadi 23 universitas pada proyek perintis ketiga. Lalu yang keempat itu ada proyek perintis 4. Ialah program seleksi masuk perguruan tinggi yang dikhususkan untuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada saat itu, jumlah keikutsertaan IKIP adalah jumlah 10 IKIP. Yang pertama itu adalah IKIP Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Malang. Dan pada perkembangan selanjutnya, proyek perintis pertama dan kedua ini digabungkan menjadi ujian yang dikenal menjadi SIPEN-MARU atau Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan dari tahun 1983 sampai 1989. Peserta mempunyai 5 pilihan jurusan yang tersebar dalam 2 pilihan untuk jurusan IPA, 2 jurusan untuk IPS atau bahasa, dan 1 pilihan untuk universitas terbuka. Selain itu juga pada SIPEN-MARU ini diperkenalkan seleksi penerus dari proyek perintis kedua dikenal dengan nama Penelusuran Minat dan Kemampuan atau PMDK. Pada metode PMDK ini memberikan kesempatan bagi para calon mahasiswa untuk dapat masuk ke dalam PTN yang dituju berdasarkan minat dan tingkat kemampuan. Minat dan kemampuan tersebut diukur dari nilai raport dan prestasi.
mereka jangkauan dari PMDK ini luas, tidak sempit seperti dalam proyek perintis kedua. Proyek perintis yang keempat yaitu UMPTN, merupakan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan bersamaan dengan dihapuskannya PMDK di seluruh PTN. Sistem ujian tertulis ini sontak masih sama dengan sistem sebelumnya, yaitu dengan sistem komputerisasi. Perubahan terjadi pada kelompok ujian di UPMPTN yaitu ada 3 kelompok, yaitu jurusan IPA, IPS, dan juga campuran. Maka dari itu program studi tersebut dibebaskan untuk dipilih. Selain itu juga pelaksanaan ujian dikoordinasikan dalam rayon. Yang pertama itu rayon A meliputi PTN yang di wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Rayon B meliputi PTN di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sedangkan rayon C meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Nah, dalam perkembangannya ini menghasilkan sebuah dampak yang terjadi akibat dari progres penyeragaman. Yang pertama itu terjadinya globalisasi dalam memeriksa hasil jawaban dari calon mahasiswa yang menggunakan komputer. Karena pada dasarnya yang calon mahasiswa yang daftar itu sangat banyak. Maka dari itu panitia menggunakan program komputerisasi untuk mempermudah dalam proses seleksi. Lalu yang kedua itu dampaknya adalah terjadinya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, yang mana ini menghasilkan jumlah minat masuk mahasiswa pada saat itu menjadi tinggi. Dan dampak yang terakhir adalah penghematan dalam pengeluaran biaya pendaftaran calon mahasiswa, yang mana sebelumnya pola rekrutmen masuk ini kan mahasiswa diharuskan untuk membayar ke dalam salah satu universitas yang direkrut. Namun pada saat program penyeragaman ini mahasiswa hanya membayar 1 kali untuk menunaikan atau melaksanakan program rekrutmen yang mereka pilih pada saat itu. Jadi program penyeragaman pendidikan ini sangat membawa dampak yang baik bagi pendidikan dan juga kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Apa aja sih refleksi yang dihasilkan dari pola rekrutmen mahasiswa untuk masuk ke jalur perguruan tinggi negerinya? Nah, yang pertama itu adalah perkembangan jalur masuk mahasiswa ini yang ingin menempuh pendidikan tingginya masih mengikuti sistem yang pada saat itu diselenggarakan, yaitu dalam penyeragaman jalur masuk ke PTN, yang mana dari namanya itu yang dikenal dulu pada saat itu adalah sistem rekrutmen mahasiswa baru yang mulai dikenal dengan nama SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan SBMPTN Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang hingga sekarang berubah menjadi nama SNPTNB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, yang terbagi lagi menjadi SNBP dan juga SNBT. Rekrutmen tersebut merupakan salah satu hasil dari pola penyeragaman pendidikan khususnya pada sistem rekrutmen mahasiswa untuk masuk PTN. Selain itu juga menghasilkan sebuah refleksi lainnya, itu adalah terjadinya banyak bimbingan belajar di luar sekolah yang dibangun. Mereka ini membangunnya untuk membantu para calon mahasiswa dalam mengejar PTN-nya. Contohnya saja seperti ada Inten, Ganesha Operation, dan juga BEN Academy, dan juga banyak lainnya. Dan refleksi yang terakhir adalah pola penyeragaman perekrutmen ini menghasilkan sebuah kesadaran bagi calon pendidikan yang sudah tamat di tingkat SMA untuk dapat melanjutkan mimpinya dan mengejarnya melalui program perguruan tinggi negeri. Maka dari itu pola perekrutmen ini menghasilkan sebuah refleksi yang membantu dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Apa sih maksud dari NKK-BKK? Nah, NKK sendiri adalah normalisasi kehidupan kampus, sementara BKK adalah Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Adanya salah satu kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru atau pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 14 April 1978. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat itu, yaitu Bapak Daud Yusuf, pada Kabinet Pembangunan ketiga. Dalam surat keputusan nomor 0156/U/1978 yang berisi mengenai normalisasi kehidupan kampus dan
dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau biasa disebut sebagai NKK-BKK. Di mana pada surat keputusan tersebut mengatur mengenai lingkungan kampus harus terbebas atau steril dari aktivitas politik. Dibubarkannya organisasi perwakilan mahasiswa seperti Senat Mahasiswa dan juga Dewan Mahasiswa di semua perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah ini menginginkan perguruan tinggi kembali ke fungsi utamanya, yaitu sebagai lembaga keilmuan yang berfokus pada pengembangan ilmu dan juga teknologi. Serta pemerintah ingin mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa untuk terjun ke dalam politik praktis yang saat itu sangat ramai di seluruh kampus di Indonesia. Mahasiswa boleh mengkaji politik, namun hanya sebatas teori ilmu saja. Bagi mahasiswa yang melanggar, akan mendapat sanksi keras berupa pemecatan dari birokrasi kampus yang juga sudah ditekan oleh pemerintah pada saat itu. Ada 3 hal penting yang melatar belakangi kebijakan NKK dan BKK. Yang pertama adalah gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa merupakan salah satu jalan yang ditempuh mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan melakukan aksi ataupun demonstrasi agar dapat didengar oleh pemerintah untuk nantinya mereka dapat mengoreksi kebijakan pemerintah yang dirasa menyengsarakan rakyat. Saat itu ada 2 kebijakan mahasiswa atau gerakan mahasiswa yang dapat dikatakan menjadi alasan diberlakukannya NKK-BKK. Yang pertama adalah peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Pergerakan mahasiswa pada saat itu ditujukan terhadap kebijakan Orde Baru yang pro terhadap modal asing yang dinilai sebagai bentuk penjajahan baru di Indonesia, terutama yang dilakukan Jepang secara ekonomi. 15 Januari 1974 bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta. Kerjasama dengan pihak asing dirasa sudah terlalu berlebihan. Investasi, korporasi, dan produk-produk asal Jepang dianggap bentuk imperialisme gaya baru. Inilah yang menyebabkan turunnya mahasiswa ke jalan sebagai bentuk penolakan. Gerakan mahasiswa kedua yaitu Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978. Menjabatnya lagi Soeharto sebagai presiden untuk ketiga kalinya pada 1977 menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan mahasiswa. Ditambah dengan mulai maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di mana-mana, sehingga terjadi penyimpangan kekuasaan. Mahasiswa ini merasa praktek politik pada masa Orde Baru ini semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi. Inilah yang menyebabkan adanya protes mahasiswa untuk mengkritisi kinerja dari pemerintah. Selain itu, kemarahan pemerintah semakin menjadi ketika munculnya sebuah karya tulis berupa buku berjudul Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978 yang memiliki isi berupa kumpulan pemikiran mahasiswa mengenai kondisi Indonesia pada saat itu, atau kumpulan kritik yang disusun mengenai kebijakan Orde Baru. Bahkan buku ini pun dibacakan di beberapa stasiun radio, dan saat peluncurannya pada 16 Januari 1978 di gerbang kampus ITB diikuti oleh ribuan mahasiswa, rektor ITB, dan juga media nasional pun seperti Kompas dan Tempo itu untuk ikut meliput. Peristiwa-peristiwa tadi hanyalah sebagian kecil dari gerakan-gerakan mahasiswa yang pernah dilakukan pada saat itu sebelum diberlakukannya NKK-BKK. Contoh lainnya seperti peristiwa penurunan Soekarno pada 1966, unjuk rasa di 1970 atas gerakan anti korupsi, kampanye golongan putih di 1971, hingga aksi menolak perkembangan atau pembangunan TMII di 1973. Latar belakang kedua adalah kekhawatiran stabilitas politik. Mahasiswa yang selama ini menepati barisan terdepan dalam melawan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, mahasiswa dianggap selalu ikut campur urusan pemerintahan terlebih dalam urusan politik. Seperti 2 peristiwa yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Malari dan juga Buku Putih. Semakin menguatkan alasan pemerintah untuk menghindari aksi-aksi berikutnya dari mahasiswa. Pemerintah ini ingin melakukan kontrol terhadap mahasiswa, atau lebih tepatnya, pemerintah melakukan pengebirian terhadap mahasiswa melalui kebijakan NKK-BKK semata-mata untuk menciptakan kestabilitas politik. Latar belakang ketiga adalah pemikiran dari Daud Yusuf atau Menteri Pendidikan pada saat itu. Menurut Daud Yusuf, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, ia menilai bahwa akibat dari aktivitas politik mahasiswa yang dinilai tidak membangkitkan kekuasaan atau kekuatan penalaran individu, mahasiswa tidak lagi mengembangkan kemampuan berpikir analisisnya dan sintesis seperti yang seharusnya. Mahasiswa ini sebenarnya diperbolehkan untuk mengkaji politik secara teori, tetapi tidak untuk berpolitik praktis, karena situasi kampus pada saat itu dianggap sangat ramai dengan aktivitas politik dan rawan sekali ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Fokus mahasiswa itu dianggap sudah berubah, bukan lagi untuk belajar dengan baik seperti apa yang seharusnya. Adalah dampak dari kebijakan NKK-BKK. Yang pertama adalah kebijakan NKK-BKK merupakan pelanggaran hak asasi manusia untuk berkumpul dan berpendapat, terutama dalam bidang politik. Seharusnya kampus dapat menjadi salah satu wadah
tempat mahasiswa berpendapat tentang apapun termasuk politik. Adanya organisasi kampus mampu menciptakan mahasiswa yang menjadi lebih aktif dan mampu mengembangkan kemampuan konsep berpikir dari berbagai aspek kehidupan di luar jam kuliah, terutama pada bidang politik. Yang kedua adalah redupnya gerakan-gerakan mahasiswa dan dibubarkannya Senat Mahasiswa juga Dewan Mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia. Tidak ada lagi aktivitas mahasiswa yang kritis terhadap kondisi kebangsaan, baik diskusi maupun aksi. Aktivitas mahasiswa yang bersentuhan langsung dengan rakyat hanya sebatas kuliah, kerja nyata, ataupun KKN. Itu pun dengan pengawasan ketat dari birokrasi kampus. Nah, yang ketiga adalah mahasiswa menjadi studi oriented. Semenjak diberlakukannya kebijakan NKK-BKK, dibatasinya kegiatan politik mahasiswa dalam bentuk apapun, mereka menjadi lebih terfokus kepada dunia akademiknya sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah pada saat itu. Untuk saat ini, kebijakan NKK dan BKK sudah tidak diberlakukan lagi. Hilangnya kebijakan ini menimbulkan berdirinya Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi atau SMPT dengan berfungsi sebagai wadah koordinasi para ketua Senat Mahasiswa Fakultas dan juga ketua-ketua himpunan mahasiswa prodi. Karena teknis dari SMPT ini dikembalikan kepada kampus masing-masing, celah inilah yang dimanfaatkan para aktivis mahasiswa untuk membentuk Senat Mahasiswa yang independen. Nah, setelah reformasi berlangsung, konsep dari Senat Mahasiswa ini kemudian berubah menjadi lembaga legislatif mahasiswa. Lalu untuk mengeksekusi program-program dari Senat Mahasiswa ini, dibentuklah Badan Pelaksana Senat Mahasiswa. Nah, belakangan ini atau yang biasa kita sebut saat ini sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, BEM ini menjadi salah satu organisasi mahasiswa yang menjadi wadah dalam penyampaian seluruh aspirasi dan keluhan dari mahasiswa untuk saat ini. Lahirnya lembaga akreditasi berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1994 mendirikan BAN PT dengan tugas melaksanakan akreditasi program dan satuan pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang meliputi segi-segi administrasi, kelembagaan, pendidik, dan tenaga kependidikan, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, serta keadaan umum satuan pendidikan. BAN PT kemudian mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan studi banding dengan negara lain. Nah, terkait proses akreditasi, kegiatan ini kemudian dirumuskan sistem akreditasi perguruan tinggi dan diuji coba di tahun 1996 hingga 1997. Nah, adapun fungsi dan tujuan dari akreditasi ini yaitu yang pertama, perlindungan kepada masyarakat. Nah, fungsi dan tujuan pertama dari adanya aturan akreditasi perguruan tinggi ini adalah untuk melindungi masyarakat, yakni melindungi mereka dari praktek layanan pendidikan abal-abal, sehingga masyarakat dijamin memperoleh pendidikan bermutu yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka di masa mendatang. Adapun yang kedua, mengendalikan mutu pendidikan di Indonesia. Artinya, akreditasi yang dilakukan BAN PT akan menjamin layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia hingga mempunyai mutu yang baik. Yang ketiga, mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia. Standar mutu ini adalah kriteria penilaian akreditasi yang menuntut penyelenggara pendidikan untuk serius menyediakan layanannya. Pengurus perguruan tinggi atau kampus tentu akan berjuang mendapatkan nilai akreditasi yang tinggi. Adapun kemudian kriteria dalam proses akreditasi. Yang pertama, visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian. Jadi, setiap penyelenggara pendidikan diwajibkan memiliki susunan rencana untuk ikut berkontribusi menjaga dan mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Kedua, tata pamong kepemimpinan sistem pengelolaan dan penjaminan mutu. Kriteria penilaian akreditasi perguruan tinggi yang kedua adalah tata pamong kepemimpinan sistem pengelolaan dan penjaminan mutu. Artinya, setiap kampus wajib memiliki tata kelola SDM dan sistem yang baik dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa dan lulusan kriteria. Nah, mahasiswa dan lulusan di mana mengarah pada kualitas mereka di ranah akademik. Jadi, prestasi akademik mahasiswa di sebuah perguruan tinggi ikut berkontribusi dalam meningkatkan nilai akreditasi. 4.
sumber daya manusia. Kriteria penilaian yang keempat ini dalam proses akreditasi di perguruan tinggi adalah sumber daya manusia atau SDM. Artinya BANPT akan menilai kualitas seluruh SDM di sebuah kampus. Kelima, kurikulum pembelajaran dan suasana akademik. Sebab sesuai pengertian akreditasi, dua aspek ini sangat penting. Keduanya bisa mempengaruhi kualitas pendidikan sebuah kampus. Keenam, pembiayaan sarana dan prasarana serta sistem informasi, yang mana aspek pembiayaan sarana dan prasarana dan sistem informasi kampus juga menjadi kriteria penilaian akreditasi. Sebab sistem informasi yang sudah online dan mudah diakses jauh lebih transparan dan jauh lebih baik. Ketujuh, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama kontribusi kampus dalam mendukung Tridharma juga masuk kriteria penilaian akreditasi, mencakup penilaian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama. Semakin banyak penelitian dan publikasi, semakin bagus nilai akreditasinya. Sekian dan terima kasih.